حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita sampai pada dua perkara yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah yang tidak diperbolehkan atas orang-orang yang berhadas dengan hadas akbar, yaitu apa dan apa? Hendak Zakaria, tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Quran. Kemudian yang kedua, tidak boleh berdiam di masjid tanpa wudhu. Dan dua pendapat ini akhwani fillah, walaupun memang dinisbahkan kepada jumhurul ulama, akan tapi yang rajih adalah pendapat yang berbeda dengannya, yaitu mengenai qiraatul Quran. Yang rajih, orang yang junub boleh atau tidak? Syukran. Yang rajih adalah boleh. Nah, seorang yang sedang junub boleh membaca Al-Quran. Nah, sebagaimana pula seorang wanita yang haid boleh membaca Al-Quran. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahwalih. Adalah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran atau berzikir pada Allah pada semua kondisi beliau. Berzikir ini umum, baik dalam kondisi tahir ataupun kondisi berhadas asghar ataupun dalam kondisi berhadas akbar. Adapun dalil yang melarangnya maka telah kita lewati, dalilnya lemah. Fala taqra'il haid walal junub syai'an minal Qur'an, di antaranya lemah. Ya rahmukallah. Kemudian tentang masalah berdiam diri di masjid bagi seorang yang junub. Nah, ini juga pendapat yang lemah, karena yang rajih bolehnya seorang yang junub sebelum dia mandi ataupun sebelum dia berwudu diperbolehkan berada di masjid. Nah, karena tidak ada larangan padanya. Tayyib. Dalil-dalil yang secara sharih menunjukkan larangan maka ghairu sahih, dalilnya tidak sahih. Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan haid diperintahkan oleh Nabi untuk mengambil sesuatu di masjid. Demikian pula seorang wanita hitam yang dibuatkan tenda di masjid oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiam di masjid, dan namanya wanita mengalami haid. Tayyib, sekarang kita lanjutkan. Wa tazidul haidu wan nufasa annaha la tasumu wa la yahillu wad'uha wa la talaquha. Dan terkait wanita yang haid dan wanita-wanita yang mengalami nifas, selain larangan-larangan di depan, juga ditambahkan tidak boleh dia berpuasa. Jadi maksud watazid yaitu larangan-larangan depan, tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf,
Ini jelas ya kawan, untuk tidak boleh salat dan tidak boleh tawaf ini apa? Jelas bagi wanita yang haid memang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ummul Mukminin Aisyah, "If'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil bait." Lakukan apa yang dilakukan oleh para jamaah haji, hanya saja kamu tidak boleh tawaf. Jadi wanita yang haid tidak diperbolehkan untuk tawaf, juga tidak diperbolehkan untuk salat. Adapun menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran atau berada di masjid, maka yang rajih diperbolehkan. Yang rajih diperbolehkan. Nah di sini disebutkan 3 hal lain yang khusus dilarang bagi wanita haid dan wanita yang mengalami nifas. Yang pertama, annaha la tasum, tidak boleh berpuasa. Taib. Kemudian yang kedua, la yahillu wat'uha, tidak boleh digauli. Tidak boleh apa? Berhubungan suami istri. Kemudian yang ketiga, tidak boleh diceraikan dalam kondisi dia masih haid. Dalam kondisi haid tidak boleh diceraikan. Perhatikan catatan kaki. Ay wa tazidul haidu ala man bihi hadatsun asghar wa hadatsun akbar bi thalathati umur. Maksudnya itu ditambahkan terkait hukum wanita yang haid atas hukum orang-orang yang mengalami hadat asghar dan hadat akbar dengan 3 perkara. Al-awwal annahu yahrumu 'alaiha shaum, atau yuhramu lebih bagus. Annahu yuhramu 'alaiha shaumu. Yang pertama, diharamkan atas wanita haid tersebut berpuasa. Dan ini jelas, kawan. Wanita yang mengalami haid tidak boleh berpuasa. Seandainya berpuasa tidak sah dan bahkan dia berdosa. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Al-hadits. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah wanita itu apabila haid dia tidak salat, tidak pula puasa? Yang ini menunjukkan tentang kurangnya agama pada wanita secara umum, dikarenakan setiap bulannya kurang dari sisi amalan ketaatan. Ada dalam sebulan tersebut dia tidak berpuasa dan tidak salat. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim min hadits Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan memang tidak boleh wanita haid salat dan tidak diperbolehkan wanita yang haid berpuasa. Hanya saja dibedakan antara puasa dan salat bagi mereka dari sisi qadha. Dikarenakan puasa wajib untuk diqadha, sedangkan salat tidak disyariatkan untuk diqadha. Kalau ditanya kenapa kok dibedakan, jawabannya bagaimana Ismail? Kenapa kok dibedakan? Jawabannya karena Allah Subhanahu wa taala membedakannya. Nah, demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan kepada para wanita untuk mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat. Sebagaimana jawaban Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Karena yang demikian kembali kepada ketetapan Allah. Sehingga kewajiban kita adalah sami'na wa ata'na. Qala wa yuhramu 'alal haidhi aidan as-salatu wa la tajibu 'alaiha. Diharamkan pula atas wanita yang haid melakukan salat dan tidak wajib atasnya. Di hadits Aisyah radhiyallahu anha fi qissati Fatimah binti Abi Hubeish al-Ati,
wa fihi fa idza aqbalat haidatuki fada'is salah. Ini jelas. Naam, sebagaimana tidak boleh puasa juga dia tidak diperbolehkan salat. Nah, selain dalam hadis Abi Sa'id tadi, juga hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang kisah Fatimah bintu Abi Hubeish yang mengalami istihadah, darah mengalir terus. Lalu bagaimana mensikapinya? Nabi SAW di situ memberikan bimbingan, kalau telah datang hari-hari haidmu, maka tinggalkanlah salat. Nah, di mana dia melihat adanya darah yang keluar berbeda. Pada hari-hari haidnya yang keluar darah haid, dia bisa membedakan dari sifat-sifatnya, karena darah haid memiliki sifat khusus dari isi warna, bau, naam, juga kemampuan untuk membeku setelah keluar. Nah, darah haid tidak membeku lagi setelah keluar, sebab awalnya di dalam rahim itu adalah sudah menggumpal, kemudian keluar, maka setelah itu tidak membeku lagi. Berbeda dengan darah istihadah. Darah istihadah darah segar. Nah, darah segar sehingga ketika keluar nanti membeku, sebagaimana darah kita ketika luka. Nah, kalau diketahui yang keluar adalah darah haid, fada'is salah, maka tinggalkanlah salat. Dan pembahasan secara lengkap bagi para wanita tentang masalah ini telah kita lewati dalam ahkamut taharah. Naam, ahkam taharatin nisa, hukum-hukum taharah bagi para wanita, sehingga para wanita merujuk pada pembahasan tersebut. Qala wa yajibu 'alaiha qada'us siyami idza tahurat dunas salah. Dan wajib atas wanita untuk mengqadha puasa bila telah suci, nah, tidak salatnya. Maksudnya dunas salah yaitu wajib mengqadha puasa ketika telah suci dan tidak mengqadha salat. Apa dalilnya? Liqauli Aisyah radhiyallahu anha, kana yusibuna dzalika fa nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Adalah dulu menimpa kami yang demikian, yaitu haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Hadis akhrajahu Muslim walil Bukhari nahwu. Naam, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis-hadis ini singkat, dakwaan diambil bagian sisi pendalilannya, maka antum kuasai, antum ingat. Faqalat Ummu Salamah radhiyallahu anha, kanatil mar'atu min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam taq'udu fin nifasi 40 lailatan la ya'muruha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqada'i salatin nifas. Dan Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan adalah dulu wanita dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia taq'udu fin nifas. Taq'udu maksudnya duduk, yaitu meninggalkan salat dan puasa. Ini maksud taq'udu. Nah, duduk. Duduk di sini bukan apa kemudian duduk tok. Nah, bukan maksudnya duduk demikian saja. Tapi taq'udu yaitu taraka as-salah wasyam. Nah, tidak melakukan salat dan tidak berpuasa ketika nifasnya. Berapa lamanya? 40 lailatan, sepanjang 40 malam. La yamuruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam biqada'i salatin nifas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan untuk
mengqadha salat orang yang mengalami nifas seperti ini. Tapi diperintahkan baginya mengqadha puasa. Hadis ini ikhwan akhrajahu Abu Dawud wa sahahu Al-Hakim. Akan tapi pada sanadnya pembicaraan. Pada sanad hadis ini ikhwan ada perawi yang bernama Massah Al-Azdiyah, mim sin ta marbuthah. Massah Al-Azdiyah, dia seorang majhulah, perawi wanita yang majhul, yang menjadikan riwayat tadi lemah. Datang penguat untuk hadis ini dari jalan Anas bin Malik, juga dari Uthman bin Abil As dan Abdullah bin Amr, dari Abi Hurairah, juga Abi Darda dan Mu'adz serta Aisyah. Banyak riwayat ikhwan, akan tapi kesimpulannya kulluha la tasluhu fi syawahid li shiddati dha'fiha aw li syudzudziha wa naqaratiha. Tapi semuanya tidak pantas untuk dijadikan sebagai penguat. Datang memang disebutkan para muhadditsun hadis yang seperti ini selain dari Ummi Salamah, datang dari Aisyah, dari Abi Hurairah, dari Abi Darda, dari Mu'adz, dari Anas, tapi semuanya sangat parah kedhaifannya. Tidak bisa dijadikan penguat. Nah, juga karena syudzuz, menyelisihi riwayat yang lebih kuat atau mungkar. Sehingga hadis yang menetapkan tentang batasan 40 akhwan bagi wanita yang mengalami nifas, dia taq'udu arba'in, yaitu tidak salat, tidak puasa sejangka 40 hari. Nah, penetapan waktu seperti ini tidak ada satu riwayat pun yang sahih. Nah, tidak ada satu riwayat pun yang sahih. Akan tapi terkait hukum bahwasanya wanita nifas meninggalkan salat dan tidak berpuasa, maka dalilnya yaitu berdasarkan dalil tentang wanita haid. Karena secara umum hukum haid dan nifas itu sama. Hanya pada beberapa hal tertentu yang terjadi perbedaan dibahas pada tempatnya. Taib. Adapun penetapan di sini arba'ina lailah, jangka waktu 40 hari sebagai patokan penetapan nifas, maka ini riwayat yang lemah. Oleh karena itulah para ulama rahimahumullahu taala menegaskan bahwasanya tidak ada patokan minimal untuk berapa lamanya nifas, demikian pula tidak ada patokan maksimal berapa lamanya nifas. Bahkan pada sebagian wanita akhwan ada yang melahirkan langsung bersih tidak nifas. Pada sebagian wanita Kurdi, nah wanita Kurdi didapati, nah keluar anak akhwan bersih, keluar anak bersih dari darah. Nah, taib, tapi ini tentunya sangat jarang. Maka ketika tidak ada darah yang keluar setelah melahirkan, maka dia tidak mengalami nifas, ya langsung terkena hukum salat, juga terkena hukum berpuasa kalau itu di bulan Ramadan jika mampu. Tapi keumuman para wanita mengalami nifas dengan jangka waktu ya sekitar 40 harian, kurang atau lebih. Jadi ini aghlabi, tapi bukan menjadi patokan paten. Karena menjadi patokan ada tidaknya darah yang keluar. Selama darah telah berhenti bersih walaupun kurang dari 40 hari, maka dihukumi suci dari nifas. Dan selama masih ada walaupun lebih dari 40 hari dan itu diketahui darah nifas, maka dihukumi nifas. Walaupun sampai 50, dihukumi nifas sampai betul-betul berhenti. Cuman kalau tidak berhenti-berhenti, maka setelah itu dihukumi dia mengalami istihadah.
Tayyib. Ini tentang larangan berpuasa dan larangan salat bagi wanita yang haid dan wanita yang mengalami nifas. Adapun larangan dari menggaulinya, wa tsani annahu la yahillu wat'uha liqaulihi ta'ala fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhurna. Yang kedua, bahwasanya tidak halal untuk menggauli wanita yang sedang haid atau sedang nifas berdasarkan ayat fa'tazilun nisaa fil mahid, yaitu jauhilah para wanita tayyib pada tempat haidnya. Tayyib yaitu maksudnya tidak boleh menggauli mereka dalam bentuk jima, dan diperbolehkan selain jima. Bukan berarti kemudian tidak boleh serumah, tidak boleh dalam satu tempat sebagaimana yang terjadi pada orang-orang ahli kitab terdahulu, orang-orang Yahudi. Ikhwan, kalau ada wanita yang haid di kalangan mereka disendirikan, taib, ditempatkan di kamar sendiri, tidak diajak bicara dan seterusnya. Pada sebagian umat terdahulu. Kemudian Islam datang, yang dilarang adalah apa? Adalah menggaulinya dalam bentuk jima. Isna'u kulla syai'in illa nikah, lakukan segala sesuatu kecuali jima. Kapan itu batasannya? Wala taqrabuhunna hatta yadhurna, jangan kalian mendekati mereka, yaitu menggauli mereka dalam bentuk jima sampai mereka itu suci, sampai suci dan mereka telah mandi. Taib. Ini jelas. Wa tsalits, kemudian hukum yang ketiga, annahu la yahillu talaquha, tidak diperbolehkan untuk menceraikannya. Tidak boleh diceraikan wanita masih dalam kondisi haid. Dan talak seperti itu dinamakan talak bid'ah. Dilarang seorang laki-laki menceraikan istrinya dalam kondisi si istri ini masih haid. Liqaulihi ta'ala ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wahai nabi, apabila kalian menceraikan wanita-wanita, maka ceraikanlah pada waktu iddahnya. Maksudnya apa? Li'iddatihin ay fil athhar, dalam kondisi mereka suci. Dalam kondisi mereka apa? Suci, tidak dalam kondisi haid atau nifas, dan belum digauli. Wali hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu lamma talaqa imra'atahu wa hiya haid fadzakara Umar dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fataghayyadha minhu thumma qala murhu falyuraji'ha thumma liyatrukha hatta tadhur thumma tahid thumma tadhur thumma in syaa amsaka ba'du wa in syaa talaqa qabla an yamassa fatilkal iddatu allati amara Allah azza wa jalla an yutallaqa lahan nisa. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini akhwan, hadis Ibnu Umar termasuk hadis pokok dalam menjelaskan tentang waktu di mana seorang laki-laki sepantasnya kalau ingin menceraikan istrinya, menceraikan pada waktu itu. Taib. Yaitu dalam hadis Ibnu Umar, beliau ini tatkala menceraikan istrinya dalam keadaan si istri ini sedang haid, karena belum mengetahui hukumnya. Dia ceraikan istrinya dalam kondisi istri sedang haid. Maka kemudian Umar menyebutkan hal tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang ganjil akhirnya disampaikan kepada Rasulullah.
bertanya tentang hukumnya bagaimana. Taib, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian marah. Kemudian mengatakan murhu falyuraji'ha. Perintahkan kepada Abdullah bin Umar untuk merujuknya. Thumma liyatrukha hatta tadhur. Kemudian biarkan si istri itu sampai suci. Karena apa? Tadi kan masih haid, diceraikan dalam kondisi haid. Sampai berita kepada Nabi seperti itu, diperintahkan untuk merujuk. Dirujuk. Kemudian biarkan sampai suci. Setelah suci dari haid, hatta tadhur, thumma tahidu, thumma tadhur, kemudian dia haid lagi, kemudian dia suci. Thumma in syaa amsaka ba'du wa in syaa talaqa qabla an yamas. Kemudian apabila dia ingin untuk menahan wanita itu sebagai istrinya, maka silahkan. Jika dia ingin menceraikan, maka ceraikanlah sebelum dia menggaulinya. Kemudian Nabi katakan fatilkal iddah allati amarallahu azza wa jalla an yutallaqa lahan nisa, dan itulah waktu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk wanita diceraikan padanya ketika seorang suami ingin menceraikan. Yaitu kapan? Tatkala wanita ini suci, tidak dalam kondisi haid dan belum digauli. Adapun kalau sudah digauli akhwan, maka hendaknya hendaknya menunggu sampai jelas apakah wanita ini hamil atau tidak. Taib. Dan para ulama rahimahumullah ta'ala berselisih pendapat tentang hukum talak yang dijatuhkan pada saat wanita ini haid. Apakah jatuh dihitung satu talak ataukah tidak, dan yang rajih dihitung satu talak. Sebab karena Nabi SAW mengatakan murhu falyuraji'ha, perintahkan dia untuk merujuknya, menunjukkan bahwasannya tolaknya itu tetap jatuh, tapi tolak bid'i, menyelisihi syariat, tidak boleh, haram, tapi dihukumi jatuh. Ini dia wajib untuk untuk merujuk, wajib untuk merujuk ke istrinya. Baru nanti kalau sudah suci, sebelum digauli, maka kalau mau ceraikan saat itu. Berarti dihitung sudah cerai yang kedua. Tayyib, sudah cerai yang kedua. Nah, kalian mungkin saat ini tidak terlalu gubris seperti ini, tapi nanti kalau sudah membutuhkan dirujuk di kitab ini, ya. Taib, yang penting diilmui dulu. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Berarti kesimpulannya, wanita yang dalam kondisi haid tidak boleh diapakan? Tidak boleh diceraikan. Tidak boleh diceraikan dalam kondisi dia masih haid. Taib. Wa yuhramu 'alal haidhi at-tawaf. Demikian pula diharamkan atas wanita yang haid melakukan tawaf. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Aisyah lamma hadat, if'ali ma yaf'alul hajju ghaira alla tatufi bil baiti hatta tadhuri. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah ketika beliau mengalami haid di haji wada', lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berhaji, hanya saja tidak boleh engkau melakukan tawaf di Baitullah sampai kamu suci. Hadis muttafaqun alaih. Sebagaimana disebutkan tadi. Berarti kesimpulannya, akhwan, terkhusus wanita yang haid juga dihukumi sama wanita yang mengalami nifas. Ada beberapa hal yang haram atasnya, yaitu yang jelas haram melakukan salat, kemudian haram melakukan puasa, dan haram melakukan tawaf. Taib. Kemudian dilarang bagi suaminya untuk menggaulinya dalam artian jima', dan dilarang bagi suaminya menceraikannya dalam kondisi dia masih haid. Taib.
Ini kesimpulan untuk pembahasan kita. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.